Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Ada yang tahu hari ini ibu akan mengajar kalian tentang apa? Ya, benar. Hari ini ibu akan mengajar kalian tentang makna beriman kepada malaikat beserta tugas-tugasnya. Sebelum ibu mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita mulai dengan pembacaan doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, ya selanjutnya ibu akan membahas tentang makna iman. Ada yang tahu apa itu makna iman? Ya, benar. Iman artinya percaya atau yakin. Makna iman itu ada dua, ada yang secara bahasa dan kedua yaitu secara istilah. Iman secara bahasa artinya percaya atau yakin. Sedangkan menurut istilah adalah mengucapkan dengan lisan, meyakini dengan hati dan melakukan dengan segala perbuatan. Maksudnya gimana, Bu? Kalau kita percaya kepada malaikat, kita tidak hanya percaya di mulut saja. Misalnya, saya percaya kepada malaikat, tapi dalam hatinya itu tidak percaya, itu tidak termasuk iman. Jadi yang dimaksudkan iman yaitu mengucapkan dengan lisan, meyakini dengan hati, dan melakukan dengan segala anggota badan. Begitu. Yang kedua yaitu arti dari malaikat. Malaikat artinya yaitu menyampaikan sesuatu. Malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan dari nur atau cahaya yang patuh kepada Allah, tidak pernah membangkang dan tidak pernah membangkang kepadanya. Yang selanjutnya yaitu hukum beriman kepada malaikat. Hukum beriman kepada malaikat adalah fardu ain, di mana setiap orang itu harus wajib mengimaninya. Iman kepada malaikat itu termasuk rukun iman yang kedua. Hal ini dijelaskan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 285. Ibu bacakan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amanna billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadim mir rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Artinya, Rasul Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya atau Al-Quran dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman, semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat, ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali. Nah, yang selanjutnya yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yauman barizal linnasi idza tahurjulu yamshi faqala ya Rasulullah mal iman qala al imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa rusulihi
wa liqaihi wa tu'mina bil basil akhir. Rahul Bukhari Muslim. Artinya diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa pada suatu hari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam muncul di tengah orang banyak. Lalu beliau didatangi oleh seorang laki-laki. Orang itu bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah iman itu?" Beliau menjawab, "Iman adalah kamu harus percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat-malaikatnya, kitabnya, pertemuan dengannya, rasul-rasulnya, dan hari kebangkitan di akhirat nanti." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang selanjutnya yaitu tentang penciptaan malaikat. Seperti yang Ibu katakan tadi, bahwasanya malaikat itu diciptakan dari nur atau cahaya. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Aisyah qalat qala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, khuliqatil malaikatu min nurihi wa khuliqal jannu mimma rijim min nari wa khuliqa adamu mimma wasifalakum." Rahul Muslim. Artinya, dari Aisyah berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api yang menyala-nyala, dan Adam diciptakan dari sesuatu yang telah disebutkan ciri-cirinya untuk kalian. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya Ibu akan membahas tentang perbedaan antara malaikat, jin dan manusia. Nah, yang pertama yaitu malaikat dan jin itu gaib. Gaib artinya tidak terlihat, sedangkan manusia terlihat. Yang selanjutnya yaitu malaikat tidak memiliki nafsu, sedangkan jin dan manusia memiliki nafsu. Malaikat selalu taat kepada Allah, sedangkan jin manusia ada yang taat, ada yang juga yang tidak taat. Malaikat tidak berjenis kelamin, namun jin dan manusia berjenis kelamin. Malaikat tidak makan, tidak minum, tidak tidur, dan tidak menikah. Sedangkan jin dan manusia makan, minum, tidur, dan menikah. Yang selanjutnya yaitu malaikat. Malaikat itu memiliki akal pikiran yang bersifat statis. Sedangkan jin memiliki akal pikiran. Sedangkan manusia memiliki akal pikiran yang bersifat dinamis. Artinya dinamis yaitu berubah-ubah. Yang selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang jumlah malaikat. Baik, yang selanjutnya Ibu akan membahas tentang jumlah malaikat. Ada yang tahu jumlah malaikat itu ada berapa? Ya, benar. Jumlah malaikat ada 10. Yang pertama ada malaikat Jibril. Nah, malaikat Jibril ini tugasnya adalah menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Kepada rasul-rasulnya. Yang kedua, ada malaikat Mikail. Nah, tugasnya malaikat Mikail ini adalah sebagai mengatur rizki. Rizkinya siapa? Rizkinya manusia, tumbuh-tumbuhan, dan hewan. Malaikat Mikail ini juga bertugas dalam menurunkan hujan, mendatangkan petir, begitu. Yang ketiga, ada malaikat Israil. Ada yang tahu malaikat Israil ini tugasnya apa? Ya, benar sekali. Tugasnya malaikat Israil adalah mencabut nyawa manusia. Yang keempat yaitu ada malaikat Israfil. Nah, tugas malaikat Israfil ini adalah yang meniup sangkakala nanti ketika sudah hari akhir atau hari kiamat. Yang selanjutnya yaitu ada malaikat Munkar dan Nakir. Nah, tugasnya malaikat Munkar dan Nakir ini adalah menanyakan atau menguji iman manusia yang telah mati. Nah, apa saja pertanyaannya? Pertanyaannya itu ada 6. Yang pertama, Ma Rabbuka.
siapa Tuhanmu? Yang kedua, apa agamamu? Yang ketiga, siapa nabimu? Yang keempat, apa kitabmu? Yang kelima, di mana kiblatmu? Yang terakhir, siapa saudaramu? Yang selanjutnya yaitu ada malaikat Raqib dan Atid. Nah, kalau malaikat Raqib ini ada di sebelah kanan kita, yaitu tugasnya mencatat amal kebaikan. Jadi ketika kita melakukan amal kebaikan, maka di sini ada yang mencatat, yaitu ada malaikat Raqib. Nah, selanjutnya yaitu ada malaikat Atid. Nah, malaikat Atid ini sebagai pencatat segala amal buruk kita, seperti jika kita berbohong, jika kita mencuri. Nah, tugas yang mencatat ini adalah malaikat Atid. Yang selanjutnya yaitu adalah malaikat Malik. Malaikat Malik tugasnya adalah sebagai penjaga neraka. Nah, yang terakhir yang 10 ada malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan ini tugasnya adalah penjaga surga. Mungkin hanya itu yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Kalian jangan lupa belajar di rumah, hafalkan nama-nama malaikat beserta tugas-tugasnya. Sebelum Ibu akhiri pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu akhiri, mungkin dari awal sampai akhir Ibu ada salah kata atau salah pengucapan, Ibu minta maaf sebesar-besarnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.